Tes reaction dulu. Ting. Oke. Selamat pagi, Reynald. Terus, halo Nat. Enal. Oh, halo. Wah, si Enal. Waduh. Hai. Halo. Wah. Suara udah rendah banget ya. Hah? Udah manly voice. Halo, Bu Ketua, Bu Agnes, KP Agnes. Hai Aaron. Halo. Halo, ada Shiri Fanny Grace. Hai Aaron. Hai. Sebastian Surya. Waduh, disebut nama fullnya. Kayak mau memarahkan saya saja. Biasanya kan orang tua kalau yang barat. Kurang asam buat orang tua. Enggak. Biasanya kan kalau di kalau negeri kan sebut nama Sebastian Surya gitu. Ya. Biasanya gitu. Itu aku banget sih, Ran. Oh, masa Kak? Gitu ya? Oh. Kalau udah kesel langsung sebut nama lengkapnya. Natali Tranquilina Santoso gitu. Oh gitu ya, berarti bener ya? Kirain di film doang gitu. Enggak ya? Mantep gitu kalau udah nyebut nama lengkap tuh mantep. Ah, iya, anak sembuh. Waduh, jarang-jarang gitu kan. Paling kan dipanggilnya mungkin ada nama nickname, ada nama sayang gitu kan. Tapi nama lengkap, waduh langsung. Oh. Saya dalam bahaya. Kok sayang kok aku sama kamu, Aaron. Oh. Mana love-nya? Waduh. Halo, ada siapa lagi? Ada Ezra Yosua. Halo. Selamat datang kembali. Ini salah satu pemuda setia juga nih. Lagi. Ada Dokter Rini Darmawan. Hai. Halo semua. Wah, senior saya dalam dunia kedokteran. Wah, Renald udah dong. Agnes. Ini. Wah tuh. Buat teman-teman yang main Pokemon Go bisa di-add itu. Reni dan saya. Oh ya, siap. Oke nih, udah 9.30. Oke lah, 16 orang. Sip. Oke, sambutan dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Pagi. Oke, mantap. Oke. Nih, teman-teman nih mau reminder aja. Kita nih sekarang sudah memasuki Minggu Prapaskah ke-6. Nah, tepat nih minggu depan udah persiapan semua, Kamis Putih, Jumat Agung, wah Paskah ya. Jadi ini teman-teman dipersilahkan nih untuk yang ada lilin itu bisa dinyalakan yang ke-6 atau pakai lilin virtual seperti di slide ini juga boleh. Mantap. Ya. Untuk memaknai Minggu Prapaskah ke-6. Oke. Sekali lagi selamat pagi nih semuanya. Selamat pagi. Damai sejahtera bagi teman-teman sekalian. Luar biasa. Gimana kabarnya nih seminggu ini? Ini biasanya krik-krik dulu nih. Ada tadi baik. Banyak hal terjadi. Wah, mungkin gue diceritakan satu hal aja deh. Oh enggak, nanti semuanya nggak cukup. Banyak hal terjadi. Salah satunya apa? Mungkin ada yang mau ada berita kabar baik lah, kesaksian bentar. Nggak ada? Oh, kalau salah satu, kalau boleh aku ceritakan. Monggo. Ini pembangunan lantai 3 akhirnya rampung. Wah, biasa. Nah, rampung, sekarang lagi susun isinya seperti ini.
Mantap kan, Bro Ezra. Hmm. Luar biasa, Budi. Oke, thank you Ezra buat sharingnya singkat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk mari kita menenangkan diri, kita saat teduh sejenak. Dipersilahkan. Nas pembuka kita diambil dari Habakuk 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Yuk teman-teman, mari kita siapkan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Dengan menyanyikan Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita, dalamnya penuhi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah kita dengan berdiri, dan kita juga boleh menyatakan keyakinan kita bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Oke. Tema ibadah hari ini adalah lihatlah tanganku dan kakiku. Dan kalimat itu diucapkan Tuhan Yesus setelah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa Yesus mengucapkan kalimat tersebut? Seringkali ya, sama seperti murid-murid Tuhan. Kita nih sebagai pemuda-pemudi Kristen,
perlu suatu asuransi atau suatu kepastian dari Tuhan. Terlebih lagi saat kita dihadapkan dengan tantangan hidup yang menggoyahkan iman kita, buat kita meragukan, bahkan sampai mempertanyakan Tuhan. Tuhan benar ada nggak sih? Kok nggak bisa dirasa gitu ya? Atau mungkin seperti murid-murid Tuhan nih. Sampai Tuhan Yesus tuh dikira hantu pas dia menampakkan dirinya sampai takut. Tapi ya, walaupun demikian ya teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun. Seperti dari 2 Timotius 2 ayat 13 itu berbunyi, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan mengenai iman, Tuhan Yesus juga berkata di Ibrani 11 ayat 6, yang menjadi nas pengakuan dosa kita. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita masing-masing. Apakah masih ada keraguan di hati kita akan keberadaan atau hadirat Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus juga yang nyata di kehidupan kita masing-masing? Apakah kita akan tetap setia seperti Tuhan tetap setia di saat iman kita goyah? Mari kita bawa semua dosa dan beban kita ke hadirat-Nya dan meminta Tuhan untuk selidiki hati kita dan lihat hati kita. Jadi teman-teman, mari kita nyanyikan tetap setia. Kemudian saya akan akhiri dengan doa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
Ya Tuhan, inilah doa kami, ampuni dan layakkanlah kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu, sehingga Engkau dapati kami tetap setia. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 62 ayat 7-8. Demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Nah, untuk menyambut berita anugerah, mari kita nyanyikan Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh bersihkan diriku oleh darah lalumu, walau aku berjerit dan menangis nanti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Bila tiba saatnya ditinggalkan dunia dan terpanggil diriku ke hadapan tatamu, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Mari rekan-rekan yang terkasih, sebelum bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan sekarang kiranya Tuhan sendiri yang memperdengarkan sabda kebenaran, dan Tuhan tolong kami agar supaya kami bukan hanya pandai untuk mendengarkannya, tetapi kami juga boleh mahir di dalam mempraktekkan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu mari berkata-kata atas kami, dan kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata bagi kami, dan kiranya Engkau juga memberkati sambungan internet kami yang boleh mendukung pelayanan firman pada pagi hari ini. Sambungan internet kami baik di tempat hamba-Mu ini ataupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-49. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bagian ini berada di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada
mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Iya, terima kasih. Boleh ditampilkan slide-nya langsung di halaman yang kedua saja. Oke. Nah, teman-teman. Sebentar. Contekan saya hilang. Bentar ya, teman-teman. Oke, sip. Nah, teman-teman yang terkasih, apa yang kita pikirkan saat gambar seperti ini muncul di hadapan kita, teman-teman? Jika gambar seperti ini muncul, apa yang kita pikirkan? Waduh, nih mau ke kanan atau ke kiri ya? Mau ke kanan atau ke kiri? Alias bingung kali ya? Galau, bingung. Oke, ada lagi? Selain galau, bingung? Kudu milih ya? Kita harus milih. Harus milih gitu ya. Kita ada di persimpangan, kita bingung, kita stuck, kita ragu, dan kita harus memilih mana nih yang harus kita lalui. Boleh berikutnya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya mungkin pernah, kalau kita tadi membayangkan gambar tadi, semuanya mungkin pernah berada di jalan itu, yang ke kanan atau ke kiri. Semuanya mungkin pernah mengalami sebuah keraguan. Di sini ada Tante Hedia Santi. Tante Hedia Santi ini penatua yang cukup senior gitu ya. Tante, saya boleh tanya nggak Tante? Tante Santi itu pernah nggak sih ragu ketika diminta jadi penatua? Oh, sering. Sering Tante, nggak cuma pernah. Kenapa Tante kok ragu Tante? Padahal kan Tante udah senior nih. Asam garamnya hidup tuh udah pasti jauh lebih banyak lah daripada kami yang ada di sini. Kenapa Tante kok ragu? Iya. Karena kita kalau memberi jawaban harus konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak bisa melakukan dengan baik, ya itu dipikir lagi. Nah, itulah ragu-ragunya di situ. Oke. Ragu begitu ya, harus konsisten antara kalau udah ngomong ya harus dilakukan begitu. Ya. Nah, salah satu yang juga membuat saya kagum adalah dengan kehadiran FK di bidang kategorial gitu ya. FK, kamu pernah ngalamin ragu nggak sih FK ketika diminta jadi penatua kala itu? Ya, waktu itu ragu juga sih, Kak. Bingung, bisa nggak ya gitu. Oh ya? Iya. Sempat merasa kayak begitu FK? Iya, banget. Oh, kirain tuh kalau lebih muda tuh lebih gesit, lebih berani gitu ya Tante ya?
ternyata ngalamin juga gitu. Karena Ya, karena Felicia kan baru, jadi mungkin lebih banyak pertimbangan juga. Betul kata-katanya yang bisa enggak itu yang pasti Felicia akan berpikir gitu ketika oke, terima kasih Tante. Iya, bisa apa enggak ya? Ren, ragu nggak pas diminta jadi pengurus? Itu ketika jadi pengurus tuh, Eren yang angkat tangan, gua Ci yang mau jadi pengurus gitu. Awas ya kalau gua nggak jadi pengurus gitu. Atau diminta Eren jadi pengurus? Diminta Kak, saya nggak pernah mau. Oh gitu, diminta. Oh gitu, saya nggak pernah mau, jujur banget. Nggak Ragu pernah nggak sih? ragu. Apalagi Kenapa bilang ragu? Kan bukannya Eren aktif di pemuda. gimana ya, banyak pertimbangan juga, dia aktif. Saya lebih seneng tuh jadi aktivis aja gitu selama ini kan. Cuman pas diminta masih Kasindo, Ren, di WA call. Waduh, kenapa ini ditawarkan? Waktu itu saya masih lagi di Makassar lagi kan. Waduh. Terus saya mikir, terus itu pas sehari sebelum pulang tuh balik ke Jakarta, aku mikir, aduh Tuhan gimana ya. Sampai saya pengen deh, aku boleh sharing bentar. Saya pernah curhatan sama mami saya kan, Ibu Ida kan. Nanti kalau udah selesai dari Makassar ya baliklah mengabdilah ke gereja lokal lah, GKI Samudi. Tapi saya nggak pernah berdoa. Tuhan mendengar, Tuhan jawab melalui Kasindo, ngajak saya. Terus mikir, udahlah ini udah bener deh. Mas saya bilang, nanti dulu deh Kak, saya pikiran dulu. Pada dalam hati, ya udah deh, ini Tuhan kayak udah ngomong, ya saya ambil aja. Tapi ragu pasti, saya mikir nanti kesibukan nanti sebagai dokter gimana. Waduh, karena ini bener banget tadi. Kalau udah bilang ya, harus siap dengan konsekuensinya tadi. Kata Tante Santi kan, wah udah nih saya siap konsekuensinya deh. Ikut terus gitu kan. Jadi ya banyak keraguan lah Kak. Aduh, banyak banget keraguan. Oke, terima kasih. Lah. Terima kasih Eren. Ternyata ragu juga gitu ya. Padahal kalau ngelihat Eren tuh kan kayaknya pede begitu ya. Ternyata ngalami ragu juga untuk ketika diminta jadi pengurus. Kalau boleh sih di luar aja gitu ya, di luar sistem aja lah, saya kalau mau bantu mah bantu gitu ya. Tapi ketika di WA call sama Kak Sindu itu menjadi sebuah pertanyaan yang semakin dalam lagi. Aduh, bisa apa enggak ya? Nah, teman-teman yang terkasih, saya juga mau sharing nih gitu ya, bahwa saya tuh juga pernah loh berada dalam sebuah di persimpangan jalan seperti itu. Saya pernah ragu ketika diminta jadi TPG di Samanhudi. Jadi saya itu pertama kali diminta sebagai TPG itu sekitar tahun 2015 atau 2016 begitu ya, saya lupa, sekitar tahun itu. Ketika itu saya masih bekerja di BPK Penabur karena saya aktif di peranan, maka kemudian saya diminta untuk bergabung lebih dalam lagi di pelayanan di GKI Samanhudi. Kala itu saya udah mulai terus kemudian setelah pikir-pikir lagi saya mundur gitu ya. Kenapa saya mundur? Karena ingatan saya itu kembali ke masa silam, karena dulu tuh saya kan calon pendeta GKI juga gitu ya. Ketika saya udah 2 tahun berkecimpung sebagai calon pendeta GKI begitu ya, semua kegiatan gerejawi saya sudah ikuti, sidang sinode, sidang klasis, semuanya saya sudah ikuti, dan saya bertabrakan dengan idealisme saya gitu. Dan akhirnya kemudian saya memilih untuk enggak lah, ini kayaknya bukan hidup gue, ini kayaknya bukan saya. Jadi saya kemudian memilih untuk mundur. Dan ketika saya masuk sebagai karyawan, sebagai guru, lalu saya masih mendapat banyak tawaran untuk pelayanan di gereja gitu ya. Bahkan ada satu gereja yang pengen banget saya jadi pendeta di sana, sampai nelpon saya, sampai saya katakan enggak, saya enggak ada di tempat, jangan datang ke rumah saya gitu ya. Pokoknya udah tetot gitu. Saya menikahnya dengan pendeta, teman-teman. Jadi itu yang aduh, pendeta GKI pula gitu. Waduh, ini kutukan apa ini gitu ya. Tapi ya sudah, saya mencoba untuk menjalaninya. Dan ketika tawaran untuk menjadi TPG ini datang, saya enggak dulu deh. Saya ragu. Kenapa? Saya nggak mau berada dalam sebuah persimpangan yang kemudian ntar kalau aku ribut sama jemaat gimana, ntar kalau aku nggak berhasil ngajakin anak-anak remaja jadi benar gimana gitu. Itu yang kemudian berkecamuk dalam pikiran saya, sampai pada akhirnya ketika saya pertama kali diminta sama Ko Daniel, saya tolak. Kak Sam sama Tante Rina datang ke rumah saya, tetot gitu juga gitu ya. Sampai yang kemudian yang ketiga kalinya saya kembali diminta. Nah, itu yang kemudian membuat saya bergumul habis begitu.
saya ragu apakah ini memang jalan saya untuk masuk ke pelayanan lagi gitu. Saya takut, sama kayak Aaron, kayak FK, kayak Tante Santi, saya takut berada dalam sebuah komitmen yang kemudian aduh nanti aku dituntut lebih ya dari ini, aduh nanti aku begini ya, nanti aku begini. Ada begitu banyak keraguan dan ketakutan saya begitu ketika saya akhirnya terus mempertanyakan benar nggak ini, dan nggak ada jawaban gitu. Dulu ketika saya mundur dari proses kependetaan saya sebagai kader GKI, dulu tuh kayaknya tuh jelas banget suara Tuhan mengatakan, ya udah ikuti aja suara hatimu gitu. Suara hati saya kan mundur gitu. Jadi kayak ketika saya memutuskan tuh enggak gitu, saya hanya merasa malaikat surga itu bernyanyi haleluya. Sekarang itu kok nggak ada suara sejelas itu gitu ya. Itu yang kemudian apakah ini salah? Apakah jalan yang saya lalui ini salah begitu? Saya ragu. Dan di titik keraguan itu saya kemudian hanya berkata begini sama suami saya, aku tak terima aja lah ya ini, karena ini udah ketiga kalinya, saya takut kalau udah 3 kali nanti terjadi sesuatu gitu ya, nggak percaya itu, tapi ini udah pertentaan yang ketiga kali dari gereja yang sama begitu, sehingga itu yang kemudian buat saya, dan jangan memang ini cara Tuhan untuk meraih saya kembali, untuk Tuhan tuh cuma mau ngomong, ih nakal banget sih, bandel banget sih jadi orang, udah di sini, jalanmu tuh di sini begitu. Nah itu yang kemudian saya coba gumuli, sekalipun suaranya nggak sejelas ketika saya dulu mundur dari proses pendeta. Nah teman-teman yang terkasih, mengapa sih ternyata bukan hanya teman-teman, saya juga mengalami keraguan, dan saya percaya semua yang ada di dalam ruang Zoom ini pasti pernah mengalami keraguan. Nah pertanyaannya, mengapa kita bisa ragu? Karena kepada kita diberikan akal untuk berpikir. Kemampuan berpikir inilah yang membuat kita manusia memiliki perilaku ragu. Nah, rekan-rekan yang terkasih, ketika kita bicara tentang keraguan, ya, seringkali kita kemudian mencoba untuk merefer. Siapa yang pernah ragu? Boleh berikutnya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, para murid yang tadi kita baca di dalam teksnya, dijumpai oleh Tuhan Yesus gitu ya, jauh sebelum kita para murid juga mengalami keraguan. Dan dalam keraguan itulah Tuhan Yesus menjumpai mereka. Nah pertanyaannya kan, mengapa masih ragu? Ya karena sebagian besar dari mereka hanya baru bisa mendengar pengalaman secara individu. Nah kalau kita perhatikan teks kita, Lukas 24 ayat 36 sampai 49 ini kan persis berada di bawah setelah perikop perjalanan 2 orang murid Tuhan Yesus yang dari Emmaus selalu balik lagi ke Yerusalem. Ini tuh mereka masih euforia gitu ya, euforia bahwa saya tuh mengalami perjumpaan. Lalu mereka kemudian mulai bertanya-tanya, oh iya ya kamu mengalami perjumpaan itu. Lalu mereka menceritakan pengalaman individu itu. Perjalanan di Emmaus adalah pengalaman yang sangat private, pengalaman yang sangat individual. Dan pengalaman juga yang sangat private adalah ketika Tuhan Yesus bangkit lalu menjumpai para perempuan. Ini juga pengalaman yang sangat private. Tapi sekarang dalam di rumah ini gitu ya, pengalamannya menjadi pengalaman bersama. Apa yang selama ini hanya dibayangkan berjumpa dengan sang guru, kini sang guru itu menjadi real, menjadi nyata ada di depan mereka. Dengan ini ya, ada tangan dan kaki yang berlubang. Keraguan muncul karena ada begitu banyak informasi yang mereka dengar. Yang sudah mati jadi hantu, bagaimana gitu ya. Jadi too much informasi gitu ya, terlalu banyak informasi seringkali justru mendistraksi iman yang dibangun dalam perjumpaan secara langsung. Jadi para murid ini terdistraksi begitu, karena lah kalau hantu kan nggak mungkin pada waktu itu mereka sangat meyakini tadi seperti yang disampaikan Aaron ketika masih dalam di pembukaan begitu ya. Terlalu banyak informasi mendistraksi iman yang dibangun dalam perjumpaan secara langsung bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi menariknya Tuhan Yesus tidak menghardik dan bahkan Tuhan Yesus tidak mengutuk. Ia hanya bertanya, kok kamu masih ragu sih? Begitu.
Ia tidak menghardik, ia tidak mengatakan, kamu tuh gimana sih? Enggak dimarahin seperti saya marahin anak saya, enggak. Tetapi Tuhan Yesus hanya bertanya, kok kamu masih ragu? Berikutnya. Ya, rekan-rekan yang terkasih, dalam keraguan itulah Tuhan Yesus mengajak para murid untuk berjalan lebih jauh, yaitu menerima Tuhan Yesus bukan hanya lewat konsep, tapi bagaimana lewat pengalaman ragawi. Tuhan Yesus minta ikan goreng, Tuhan Yesus ngajak makan bareng, dan Tuhan Yesus memahami dan menerima keraguan para murid. Nah, ini yang menarik dari teks ini, bahwa para murid yang ragu itu tidak dihakimi, tetapi dipahami, dimengerti, diterima. Yesus memahami dan menerima keraguan para murid. Itu sebabnya ia mengundang makan bersama. Tujuannya apa? Tujuannya mau mengatakan, mau mengajak mereka mengembalikan ingatan masa lalu mereka. Ini loh aku yang dulu bersamamu, bersama-sama dengan kamu, ini sekarang aku di depanmu. Duduk di sekeliling meja makan membuat para murid menjadi kembali sefrekuensi dengan Tuhan Yesus. Teks kita mengatakan, ia membuka pikiran mereka. Berikutnya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, keraguan itu seringkali kita hindari. Kalau bisa jangan sampai deh kita tuh berada di titik ragu. Padahal menjadi ragu itu adalah kecenderungan manusia. Seperti tadi di awal, ya kenapa menjadi kecenderungan manusia? Ya karena kita ini makhluk yang berpikir. Kita tuh makhluk yang punya akal, yang terus mengolah segala sesuatunya. Hanya saja, jangan berhenti di persimpangan jalan. Ayo segera tentukan sikap dan ayunkan langkah kaki kita. Pertanyaannya, kemana? Gitu kan? Berikutnya. Maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus memahami dan menerima keraguan. Oleh sebab itu kita pun juga diajak untuk bersahabat dengan keraguan. Kenapa Kak kita bersahabat dengan keraguan? Ya karena ini hakikat kita sebagai manusia, kita selalu punya kecenderungan ragu. Ya jangan abaikan itu, jangan dihindari, jangan ditolak, tapi justru bersahabatlah. Berikutnya. Nah, bagaimana caranya bersahabat? Maka saya mau mengajak kita memahami sebuah akronim dari kata ragu. R yang pertama adalah rasakan kehadiran Allah. Teman-teman yang terkasih, tadi Aaron di pembukaan sempat mengatakan, kita mencoba untuk menemukan Allah, mencari Allah, tapi gimana caranya? Kok kita nggak ketemu-ketemu gitu ya? Kita seolah nggak ada Allah itu, dan itu yang membuat kita menjadi ragu. Para murid yang ragu itu menerima sapaan shalom dari Tuhan Yesus. Sapaan ini menjadi bukti kehadirannya. Tuhan Yesus kini hadir untuk para murid. Dan menariknya, ia hadir dengan cara yang nggak pernah diduga dan disangka-sangka. Siapa yang menduga Yesus akan tiba-tiba hadir dalam perjumpaan, dalam perkumpulan mereka, dalam persekutuan mereka? Siapa yang menyangka? Tidak ada satupun yang menyangka. Siapa yang menyangka Yesus menjumpai para perempuan yang kemudian mengatakan jangan sentuh dulu? Siapa yang menduga dan menyangka Yesus menjumpai dua murid yang sedang gundah gulana perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus dan akhirnya membuat mereka balik lagi ke Yerusalem? Ia hadir dengan cara yang tidak pernah diduga dan disangka-sangka. Ia juga hadir dalam hidup kita. Ia hadir dengan cara yang sangat personal dalam hidup kita. Dan Allah punya cara tersendiri. Cara Allah hadir dalam hidup saya dengan hidup teman-teman pemuda tentu saja sangat berbeda. Nah, rekan-rekan yang terkasih, tadi malam kebetulan teman-teman pemuda GKI Surya Utama nongkrong di rumah kami begitu ya. Lalu kemudian
ketika nongkrong-nongkrong itu ada satu anak yang kepengen masuk sekolah teologi tapi kemudian enggak direkomendasi untuk bisa masuk sekolah teologi. Lalu kemudian suami saya mengatakan, saya dulu juga hampir saja di DO, bukan di DO, tapi dihentikan beasiswa dari GKI karena kuliahnya udah melebihi batas. Nah, tapi menariknya ketika kuliahnya melebihi batas itu, dia mengatakan, ya saya merasa ada tangan-tangan Tuhan yang terus menolong saya. Dan dia katakan Allah hadir lewat orang-orang yang saya nggak pernah sangka. Jadi yang dekat dengan suami saya itu adalah Pendeta Roni dan istrinya, Ibu Tea, karena suami saya jemaat di GKI Indramayu dan mereka dulu pelayanan lama. Nah, Tante Tea ini adalah satu orang yang ternyata ikut mensupport suami saya, katakan bahwa kepada sinode kala itu kita nggak bisa menghentikan beasiswanya Jimmy begitu aja, karena Jimmy itu mundur bukan karena maunya dia, tapi karena dia itu kecelakaan, koma 13 hari, harus dirawat selama sekian hari, lalu itu yang kemudian diperjuangkan. Tapi ternyata awalnya suami saya hanya tahu itu, begitu ya, bahwa ada Tante Tea yang mensupport. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan waktu, pernikahan kami itu tuh dibantu, disupport habis oleh Pendeta Santoni, gitu ya, dari sekarang di GKI Gading Serpong. Nah, saya juga nggak ini ya, karena saya kenal dengan Pendeta Santoni, saya ngobrol-ngobrol, oke, bantuin. Kemudian Pendeta Santoni menawarkan, udah nanti pernikahanmu ini aja ya, kami aja yang dekor dari GKI Kavling Polri gitu dan seterusnya. Waktu itu kami masih di GKI Karbela, dan kemudian ketika itu semuanya sudah selesai, pernikahan kami sudah selesai dan seterusnya, sepupu kami yang juga pendeta, sepupunya suami saya juga pendeta, kemudian mengatakan, Jim, kamu tahu nggak sih, kalau dulu itu Pendeta Santoni itu tuh support kamu ketika kamu tuh mau dihentikan beasiswa. Dan dia terkaget-kaget, karena dia nggak sangka Pendeta Santoni yang membantu pernikahan kami, ternyata ketika kuliah, itu juga yang mensupport dia. Ketika dia kuliah, dan dia yang kemudian mengatakan, saya yang menjamin kalau Jimmy nanti mundur dari kuliahnya. Dia menggunakan dirinya sebagai tameng, sebagai bemper buat suami saya. Dan suami saya mengatakan, nggak sangka, suami saya nggak deket dengan Pendeta Santoni ini, gitu ya, tidak terlalu dekat lah. Ya kenal biasa. Justru saya yang lebih kenal dekat dengan Pendeta Santoni ini. Tapi ternyata dia disupport habis. Dan disitulah tadi malam dia menceritakan, ada tangan-tangan Tuhan. Ternyata Allah hadir dengan cara yang saya nggak pernah duga. Teman-teman yang terkasih, Allah hadir dalam hidup kita itu dengan cara yang sangat private, sangat personal. Ia hadir saat kita tuh mempertanyakan passion kita. Ia hadir saat kita itu bertanya-tanya, kok gua sendiri ya? Kok gua di usia sekian ini masih belum punya pasangan ya? Apakah gua mesti nih masuk ke date apps gitu ya? Dating aplikasi gitu ya? Apakah ini yang harus saya lakukan? Di mana Tuhan? Nah, rekan-rekan yang terkasih, untuk merasakan kehadiran Allah yang sangat personal itu, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk yuk akhiri hari kita setiap hari dengan ucapan syukur. Tapi ucapan syukurnya jangan hanya gelondongan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Finish. Habis itu tidur. Tapi teman-teman, yuk kita coba detailkan apa aja sih yang kita rasakan hari ini. Apa aja yang kita alami sepanjang hari ini. Oh, hari ini aku ketemu sama Aaron. Dan ketika aku ketemu sama Aaron, di situ kok ada rasa senang ya, karena aku mendapatkan dapat inspirasi dari Aaron. Oh, ternyata begini ya, ternyata jadi dokter itu tuh full kayak begini. Saya berjumpa dengan FK. Oh, ketika dalam percakapan, oh ternyata FK orang yang sangat jernih ya ketika berpikir. Dan itu menolong saya. Dan di sanalah Allah itu hadir. Jadi undang lagi rasa yang kita alami hari itu. Dengan demikian kehadiran Allah dalam hidup kita ini bukan hanya berhenti di konsep, tapi pengalaman ragawi kita. Seperti para murid yang mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus secara ragawi.
lihatlah tanganku dan lihatlah kakiku. Ini kan pengalaman yang sangat ragawi, gitu ya. Enggak yang ini loh aku tuh datang, enggak. Bahkan katakan ini loh tanganku berlubang. Pengalaman yang sangat ragawi. Kita diajak untuk punya pengalaman juga yang sangat ragawi. Buka mata kita lebar-lebar. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya kita juga bisa mengalami Allah bukan hanya secara konsep tapi secara ragawi? Maka yang kedua adalah A. Kok hilang ya? Sebentar ya teman-teman. Apa A? Awasi pikiran kita. Sebentar teman-teman. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber dari segala kesusahan seringkali berawal dari pikiran kita. Pikiran yang berkecamuk begitu ya, terkadang membuat kita tidak jernih dalam melihat realita kehidupan kita. Pikiran para murid yang berkecamuk kemudian dibuyarkan. Sebentar ya teman-teman. Ini kok ada yang hilang contekan saya. Gak apa-apa, Kak. Saya grogi soalnya kalau nggak pakai contekan. Zaman kecil nggak pinter nyonteknya jadinya deg-degan kalau hilang. Ya, teman-teman. Pikiran para murid yang berkecamuk dibuyarkan oleh Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Kamu punya makanan apa? Atau dengan sederhananya Tuhan Yesus mau tanya, apa sih yang ada padamu? Nah, dan ketika pikiran itu buyar, mereka kemudian jadi nyambung dengan apa yang diperbincangkan dengan Tuhan Yesus. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keraguan kita itu sering menyiksa kita. Karena nggak jarang kita membiarkan pikiran kita ini berkelana entah kemana. Ya kayak sekarang ini gitu kan, apalagi Zoom itu kan distraksinya luar biasa gitu ya. Mata sih boleh terarah pada kamera, atau wajah sih boleh senyum-senyum, ngangguk-ngangguk, tapi kan tangan mungkin bisa sambil ngecek WhatsApp lah, sambil ngecek hari ini ada promo GoFood apakah, begitu ya. Dan ini yang sering kali terjadi, bahwa tak jarang kita tuh susah sekali mengontrol pikiran kita. Pikiran kita berkelana entah kemana, dan tiba-tiba ketakutan demi ketakutan muncul. Dan itu yang kemudian membuat kita menjadi overthinking, kita nggak bisa tidur, aduh ntar bos komen apa ini, aduh ntar orang tua nanya lagi nih kapan menikah, aduh masih banyak lagi aduh-aduhan yang lain begitu. Nah rekan-rekan yang terkasih, izinkan Tuhan membuyarkan pikiran kita yang berkelana tak terkendali itu. Dengan membuka lebar-lebar apa yang sekarang kita punya. Tuhan pertanyaannya sama kok dengan para murid. Apa sih yang ada padamu? Gitu ya. Apa yang ada? Kamu punya makanan apa? Tuhan juga bertanya sama kita. Apa yang ada pada kita sekarang ini? Apa yang sudah diberikan Tuhan di tangan kita? Kalau tema kita hari ini, lihatlah tanganku, maka kita juga diajak untuk melihat tangan kita. Mengawasi pikiran kita, maka kita diajak untuk melihat apa yang ada di tangan kita sekarang ini. Apa sih yang ada di tangan kita? Pekerjaan, kepercayaan, nama baik, keluarga, kekasih, pasangan, rekan kerja, rekan pelayanan. Bukankah itu sudah cukup? Jadi teman-teman, lihat apa yang ada di tangan kita. Sebab hanya dengan demikian kita sedang mengawasi pikiran kita. Berikutnya. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memahami keraguan para murid, dan lewat keraguan mereka,
para murid justru diajak untuk berjalan lebih jauh. Bagaimana supaya bisa berjalan lebih jauh? Maka caranya adalah, ayo gunakan cara pandang Allah untuk melihat dunia ini. Cara pandang Allah melihat dunia ini adalah hidup dengan belas kasih. Hidup sebagaimana Kristus hidup. Ini menjadi langkah sederhana supaya kita hidup menggunakan cara pandang Allah. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, rekan-rekan, ketika hidup mulai menggunakan cara pandang Allah, saat itulah kita diminta untuk hidup sepenuh-penuhnya dimanapun kita ditempatkan. Hidup sepenuh-penuhnya dimanapun kita berada. Menarik, di bagian akhir dari bacaan kita, Tuhan Yesus itu pesannya begini, tinggallah di dalam kota sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pesan yang sama juga diberikan kepada kita. Pesannya apa? Jangan pernah lari dari realita kehidupan kita. Tapi realita kehidupanku tuh menyakitkan, Atika. Ya nggak apa-apa, jangan pernah lari dan jangan pernah tinggalkan. Kak, realita kehidupanku itu ketipu, investasi bodong. Kak, realita kehidupanku itu punya rekan kerja yang menyenangkan, rekan kerja yang bisa berdebat, rekan kerja yang bisa berkata, saya berkata ya, kamu berkata tidak, bisa, semuanya tuh bisa. Itu realitaku, Kak. Iya, jangan lari dari realitamu. Jangan lari dari realita kita. Realita diputus pacar, Kak, padahal udah pacarannya bertahun-tahun. Udah 5 tahun pacaran, Kak, udah siap-siap mau nikah. Diputus juga. Rekan-rekan yang terkasih, jangan pernah lari dari realita kita. Realita relasi yang langgeng dan hangat. Jangan lari. Tapi teman-teman, yuk unggah apa yang kita yakini dalam perilaku kita. Unggah. Kalau biasanya kita mengunggah status, sekarang kita diajak untuk nggak cuma unggah status, tapi unggahlah apa yang kita yakini dalam kenyataan hidup kita. Berikutnya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, hari ini, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Mau mengajak kita untuk bersahabat dengan rasa ragu. Ragu yang ini, ragu yang akan semakin menolong kita untuk yakin bahwa Allah itu menjumpai saya di dalam segala hal dan dengan cara yang sangat personal. Oleh sebab itu saya harus mengawasi pikiran saya, melihat apa yang ada di tangan saya. Dan bagaimana saya mengawasi pikiran saya? Ya hanya menggunakan cara pandang Allah ketika menjalani realita kehidupan ini. Kita hidup sebagaimana Allah hidup. Dan itu akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus dengan mengunggah keyakinan dalam perilaku kita. Rekan-rekan yang terkasih, slide berikutnya. Nah, ini adalah slide terakhir kita. Saya mengajak kita slide yang terakhir ini, saya berharap teman-teman tahu ini gambar apa. Ini adalah gambar ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Ini adalah gambar di mana hari ini kita merayakan Minggu Palma. Teman-teman yang terkasih, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ketika itu semua orang-orang menyambut Yesus dengan daun palma. Yesus kemudian naik keledai, bukan kuda. Dan menariknya, ini kalau kita perhatikan di bagian belakang ini, orang-orang ini menghamparkan apa yang dia punya. Mereka
menghamparkan dan sambil berteriak, Tuhan selamatkanlah kami, Tuhan selamatkanlah kami. Mereka yakin bahwa Yesus yang kala itu masuk ke Yerusalem tidak dengan kuda akan menyelamatkan mereka. Mereka tidak mengawasi pikiran mereka karena sungguh sangat simbolik Yesus masuk ke kota Yerusalem tidak dengan kuda, tapi dengan keledai. Keledai adalah binatang yang jauh dari gagah. Keledai adalah binatang yang sangat lemah. Tapi Yesus justru menggunakan binatang keledai untuk masuk ke kota Yerusalem. Nah, hari ini kita merayakan Minggu Palma. Hari ini kita merayakan bagaimana Yesus yang dielu-elukan oleh orang banyak. Sebelum nanti orang-orang banyak itu akan meneriakkan, salibkan dia. Hari ini kita diajak memasuki Minggu Sengsara dengan menghamparkan keraguan-keraguan kita. Sehingga keraguan kita itu menjadi sebuah jembatan yang meyakinkan, menjadi jembatan keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir. Kita hanya perlu mengawasi pikiran kita, menggunakan cara pandang Allah untuk menjalani realita kehidupan ini dengan mengunggah keyakinan kita dalam perilaku. Tuhan menolong kita untuk bersahabat dengan keraguan dan memasuki Minggu Sengsara. Dan minggu depan kita akan bersukacita merayakan kebangkitan Kristus. Dan di dalam kuasa kebangkitan itulah kita sungguh akan mensyukuri karya keselamatan dari Allah. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja, segala abad dan tempat, mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah teman-teman, sebentar kita akan menaikkan pokok-pokok doa yang ada yang tertera di slide ini. Saya bantu bacakan. Untuk doa syafaat pertama, untuk pemuda agar dapat menjadi pelaku firman Tuhan hari ini. Yang kedua, untuk kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan jemaat GKI. Yang ketiga, agar Indonesia dapat melewati pandemi COVID-19 dengan baik. Keempat, proses vaksinasi atau booster yang sedang berlangsung. Dan yang kelima, pelayanan pengurus pemuda baru tahun pelayanan 2022 sampai 2023. Kemudian untuk kesembuhan Nicolin Johan dan Nikolaus, dua teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Kemudian yang ketujuh, teman yang berulang tahun, itu Priscilla di 4 April. Dan tadi ada titipan doa mana ya? Untuk proses pemulihan Ciri Fani yang sedang positif COVID, udah cepat negatif, udah tetap cepat sembuh. Nah, selain pokok doa yang tadi saya udah ucapkan, mungkin dari teman-teman di Zoom ini ada pokok doa yang mau dibantu didoakan. Bisa langsung open mic atau kalau yang malu-malu bisa di kolom chat
diketik aja. Oh, saya minta didoakan boleh? Paling untuk ini saya bantu ketikan aja deh. Untuk ya, kalau saya ini aja sih. Persiapan untuk ujian bulan depan di Mei untuk ujian dokter umumnya. Ya puji Tuhan saya sudah selesai adaptasi dokter umum di Unhas di Makassar. Sekarang tinggal persiapan ya uji kompetensinya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin teman-teman lain ada pokok doa yang mau didoakan? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Saya boleh minta tolong pada Katika untuk bisa memimpin doa syafaat. Waktu dan kesempatan dipersilakan, Kak. Boleh. Ya, Eren, ya. boleh diulang sebentar yang poin yang pertama tadi, Eren. Oke, jadi Ya. kita mau berdoa untuk kesehatan, pekerjaan, negara, bangsa dan negara, proses vaksinasi, pengurus baru, dan teman-teman yang sakit dan ulang tahun, gitu ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan di dalam kehidupan yang membuat kami bingung, bimbang, biarlah kami boleh tetap meyakini bahwa di dalam kami bersahabat dengan keraguan kami boleh semakin menemukan keyakinan kami bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami dengan cara yang tak pernah kami sangka dan tak pernah kami duga. Kami juga meyakini bahwa Engkau mengundang kami untuk senantiasa hadir di dalam pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengendalikan pikiran kami dan bukan pikiran yang mengendalikan kami. Biarlah kami terus menggunakan cara Allah melihat dunia ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh sungguh menjadi saksi Kristus dengan mengunggah seluruh keyakinan yang kami miliki dalam perilaku kami. Tuhan, saat ini kami mau meyakini bahwa kalau Tuhan menempatkan kami di negara Indonesia ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah cara Tuhan juga untuk menunjukkan kasih dan rahmat-Mu atas kami. Oleh sebab itu kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang terus menopang bangsa dan negara ini. Biarlah setiap dinamika politik, dinamika perekonomian, dinamika kesehatan, dan yang lainnya, kiranya Engkau yang memberkati dan hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara ini, dan Engkau juga yang memberikan hikmat kepada para pemerintah, kepada jajaran pemerintah, sehingga mereka bukan hanya mengedepankan apa yang baik untuk mereka, tetapi juga baik untuk masyarakat secara luas. Ya Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan booster yang masih dilakukan di berbagai tempat. Kiranya Engkau yang memberkati dan menolong setiap para pelaku tenaga medis yang masih berupaya untuk menyelesaikan program booster bagi bangsa dan negara ini, sehingga bangsa ini boleh sampai pada satu titik memiliki kekebalan sehingga lebih mampu lagi untuk beraktivitas dan bersahabat dengan virus COVID-19. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami juga mau berdoa biarlah program booster ini juga menolong saudara-saudara kami yang sebentar lagi mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biarlah dengan vaksin, dengan booster yang mereka terima, mereka juga boleh merayakan hari kemenangan ini dengan penuh sukacita. Ya Kristus yang Maha Baik, saat ini kami juga mau mensyukuri kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan tolong kami agar supaya kami juga boleh bertanggung jawab atas hidup kami dengan menjaga kesehatan kami. Kami memperhatikan asupan yang kami makan, kami memperhatikan informasi yang akan masuk ke dalam pikiran kami, sehingga kami memiliki mental yang sehat, fisik yang kuat, dan lewat kesehatan mental kami dan lewat kesehatan fisik kami
nama Tuhan dimuliakan. Dan melalui kesehatan mental kami dan kesehatan fisik kami juga boleh melayani Tuhan di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah dengan suka hati menerima undangan pelayanan bersama sebagai pengurus di Komisi Pemuda ini. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong kami. Sehingga apapun yang kami lakukan bukan semata untuk menunjukkan siapa diri kami, tetapi yang kami lakukan semata untuk rasa syukur kami karena Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan yang mengundang kami untuk melayani dan Tuhan yang menolong kami untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika nanti dalam perjalanan kami menghadapi konflik, kami menghadapi sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menyenangkan, atau bahkan mungkin melukai hati kami, Tuhan biarlah kami boleh melihat itu sebagai sebuah proses Tuhan menumbuh dan mengembangkan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan biarlah kami tidak menjadi pahit hati, tetapi kami terus semakin semangat melayani Engkau karena Tuhan sedang membentuk kami lewat komunitas kami ini. Ya Bapak yang Maha Baik, saat ini kami juga mau bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit. Ada Johan, ada Fanny. Biarlah Tuhan yang terus menolong saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka boleh semakin pulih, semakin sehat, dan mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, Engkau juga memberkati rekan-rekan kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mereka yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk rekan kami yang berulang tahun, Priscilla, 1 tahun Tuhan tambahkan, biarlah kebijakan boleh semakin ada padanya, hikmat Tuhan juga menyertai kehidupannya, sehingga apa yang dia pegang, apa yang dia karyakan, itu semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur untuk kehadiran Aaron di tengah kami, yang saat ini tengah bergumul untuk persiapan ujian dokter umum. Biarlah Tuhan apapun yang ia persiapkan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika ia sungguh boleh menjadi dokter, biarlah ia menjadi dokter yang takut akan Tuhan, dokter yang mengedepankan kemanusiaan, dokter yang senantiasa meyakini bahwa lewat tangannya Tuhan menaruh berkat untuk sesama. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ketika boleh tolong doakan untuk Ezra Yosua juga, Kak. Ada di chat pergumulannya sebagai petani hidroponik, Kak. Yang diceritakan di chat. Oke, yuk kita berdoa buat Ezra ya. Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami juga berdoa untuk Ezra dengan segala pergumulannya. Engkau yang mengetahui apa yang saat ini ia alami, khususnya sebagai petani hidroponik, sebagai penulis cerpen, tentu tidak mudah Tuhan setiap perjuangan dan pergumulan yang ia hadapi sekarang ini. Tapi kami yakin dan percaya, sebagaimana Tuhan menumbuhkan tanaman-tanaman hidroponik milik Ezra, Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan Ezra. Engkau memberkati Ezra dengan segala yang ia miliki, dan Engkau juga tahu kerinduannya untuk memiliki pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang mendengar dan menjawab pergumulan akan kehadiran pasangan hidup sesuai dengan waktu Tuhan. Dan di masa-masa menanti ini, Ezra tidak kehilangan iman dan percaya kepada. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati anakmu ini. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin.
Bu Hedia Santi mungkin bisa bantu kita untuk masuk ke persembahan. Oh, sorry. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dihancurkan ke dalam limbahmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saat ini kami bawa sebagian yang kami telah terima. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelola, sehingga menjadi berkat bagi sesama kita semua dan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita telah belajar firman ya, yang dibawakan TPK Kartika tadi, tema lihatlah tanganku dan kakiku. Saya secara pribadi sangat terberkati sekali, karena namanya keraguan ya, kita semua mengalami keraguan dalam hidup kita. Dan untuk mengilas sebentar, keraguan adalah hal yang lumrah. Dan itu muncul karena terlalu banyak distraksi, terlalu banyak informasi ya yang sudah disampaikan. Gitu. Dan kita harus belajar bahwa ya keraguan ini ya sangat dipahami lah. Gitu. It's normal begitu. Dan saya sih sangat terberkati dengan akronim yang ragu. Ini buat kita semua ya teman-teman. Di saat kita merasa bimbang dan ragu akan Tuhan ya, ingat ragu, R. Rasakan kehadiran Allah. Kemudian dari A, awasi pikiran kita, fokuslah dengan apa yang ada di tangan kita, yang Tuhan sudah berikan. Kemudian yang G, gunakan cara pandang Allah. Terus yang terakhir, unggah keyakinan kita dalam perilaku kita sehari-hari. Semoga nih teman-teman kita semua dapat mengingat ini ya, dan dapat mempraktekkan dalam keseharian. Dan semoga iman kita juga semakin kokoh setelah mendengar firman hari ini, dan agar kita memperingati bahwa Tuhan tuh sungguh hadir di tengah kita dan Dia setia. Nah, sebagai respons dari firman yang kita sudah terima dengan sukacita, dengan bahagia, mari kita menaikkan ku berbahagia dan yakin teguh.
dia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Asa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpaiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita melanjutkan ibadah kita dalam hari lepas hari. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur Syukur kepada kepada Allah. terpujilah Tuhan. kini dan Dan selamanya. selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Oke, sebelum pada kabur nih, jangan kemana-mana dulu ya. Ada sedikit pengumuman nih teman-teman. Jadi, kalau untuk minggu depan, kita akan gabung dengan kebaktian umum. Jadi untuk kebaktian pemuda online berikutnya di tanggal 24 April dengan tema Mati dan Menghasilkan Banyak Buah yang dibawakan pendeta Deborah Rechelina dari GKI Perniagaan. Nah, untuk pelayanan tanggal 24 April, tadi pelayan firmannya pendeta Deborah Rechelina,
Penatua Felicia Karta, CFK. Nah, liturgosnya Randy, pemusiknya Noah, song leader Eiffel dan Fanny, multimedia Zerlin, publikasi Trudy, editor audionya Yogi. Nah, untuk pelayan hari ini ya kita mengucapkan terima kasih untuk semua yang terlibat, untuk pelayan firmannya TPG Kartika, penatua Hedia Santi, liturgos saya sendiri, pemusik Wahyu, song leader ada Hendrik dan Zerlin, multimedia Lian, publikasi Novia Halim, dan editor audio Erna. Dan juga kita ada teman yang berulang tahun pada bulan April, ada Priscilla. Apakah dia ada di sini? Nggak ada ya, apa-apa. Mungkin buat teman-teman yang belum kasih selamat bisa kasih selamat. Masih bulan April, nggak apa-apa. Oke, ini kita mau menyambut ada pendatang baru, Reynald. Halo Reynald, selamat datang ya. Thank you, thank you. Pemuda. Thank you. Astaga, weh. Halo Rena. Hai. Mungkin Kenal. bisa, salam kenal ya. Mungkin bisa apa self introduction dulu lah Reynald. Nama, mungkin pekerjaan, status, single, taken, asik. Hobi, apa kesenangannya, dan bagaimana bisa bergabung di sini. Nah, silakan. Iya. Salam kenal, gue Reynald, umurnya 22. Pekerjaan sebagai ini di bank sih kerjaannya. Mantap. Ya. Si single, asik. Jadi mantap, thank you Nal, welcome ya. Ini Renald di Indo apa di luar, Nat? Udah balik Udah di Indo. balik. Udah balik di Indo ya. Gila, kamu tuh dulu masih baby, Nat. Sekarang udah gede begini. Iya. Dulu kerasa banget Nal ya. Sekarang jadi sama-sama pemuda nih, lu sama gue. Kita seumuran, Nat, jadinya, Nat. Sekali lagi welcome ya Nal. Thank you. Good to have you here. Sip. Oke. Adakah pengumuman lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, thank you so much ya untuk semua teman-teman. Semoga terberkati dengan firman hari ini. Happy Sunday all. Sebelum itu kita foto bareng yuk. Seperti biasa. Yang belum buka kamera mungkin bisa buka buat foto aja. Oke. Siap. Ya, rapi-rapin dulu. Mau ganti video background boleh. Oke, Momet udah. Cangkes di situ. Oke. Sisil, Wahyu. Nanti boleh minta tolong Yogi ya buat screenshotnya. Siap, mantap. Mau gaya bebas satu lagi. Oke. Terima kasih semuanya ya. Thank you. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya.